bekerja di Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Jabatan hari ini sebagai Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Pada hari ini saya akan menjelaskan bahwa saya mengikuti perpindahan dari pejabat struktural ke jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah P2 OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada hari ini saya membuat ada 3 bagian video. Yang pertama, video terkait kegiatan supervisi pengawasan di BPKD Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian yang kedua, video terkait rekomendasi kepada auditi atas kegiatan supervisi pengawasan yang kami lakukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Kemudian video yang terakhir, video yang ketiga terkait klarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus kepada pihak pelapor. Jadi 3 video ini yang kami buat, kami rangkai dalam satu video utuh untuk jadikan sebagai bahan, salah satu bahan portofolio saya mengikuti perpindahan ke jabatan fungsional P2 OPD Kabupaten Kepulauan Meranti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Sehat, Pak? Ya, mari kita Ya, Pak. Baik, Pak. Saya akan melaporkan kegiatan supervisi pengawasan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang memang harus saya lakukan sebelum memang menjadi seorang pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah di Sekretariat Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi ini ada supervisi pengawasan yang telah saya lakukan tanggal 11 Juni 2024 bertempat di kantor Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi hari ini Pak, saya bertemu ke Bapak sebagai atasan saya untuk melaporkan kegiatan supervisi yang sudah kami lakukan. Jadi ini saya dari awal memang ada rincian kegiatannya, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan analisis serta pelaporan. Jadi untuk persiapan ini Pak, kami sudah menyusun SOP. Mudah-mudahan SOP ini nanti berguna bagi dinas terkait, berguna bagi BPKD untuk ada standarnya, ada panduan. Mohon maaf Ferry, sebelumnya rekan auditor sudah turun ke lapangan Pak terhadap SOP ini? Sudah disosialisasikan Pak. Nah, jadi selanjutnya lanjut dari pengawasan Bapak lagi Pak ya? Ya, selanjutnya memang ada pengumpulan data informasi, kemudian ada tim supervisi yang sudah dibentuk Pak. Sudah Pak ya? Nah, jadi ini sangat bagus sekali Pak, dengan tugas dan tanggung jawabnya sekali. Jadi mereka sudah selesai, sudah bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian Pak, ada pelaksanaan lapangan, ada observasi yang sudah kami lakukan. Kemudian wawancara ini juga ada kuesioner Pak, sudah kami selesaikan. Kemudian dokumen-dokumen yang kami periksa itu sudah dilengkapi oleh rekan-rekan di lapangan. Kemudian kami lakukan pengujian dan verifikasi. Jadi ini pada pengujian dan verifikasi ini Pak, ini untuk memastikan akurat atau tidak data-data yang kita ambil tadi sebagai sampelnya. Kemudian setelah persiapan dan pelaksanaan ada evaluasi analisis Pak. Jadi dari sini kami mengumpulkan hasil observasi wawancara untuk dianalisa, untuk diidentifikasi apa kekuatan dan kelemahan dalam proses operasional ini, dalam proses supervisi ini. Maaf Ferry, terkait standar pelayanan minimal lah Pak ya Pak, SKM-nya Pak. Apakah sudah berjalan atau belum di BPKD ini? Kemudian kami sudah nyusun laporan Pak. Nah, ini laporan ini nanti akan kami pertinggal di sini sebagai analisa lah Pak, sebagai rekomendasi lengkap dengan dokumentasi kegiatan yang kami lakukan. Kemudian hasil dari temuan Pak setelah kami lakukan supervisi ini, karena ini wajib kami lapor ke pimpinan. Ini ada kepatuhan terhadap SOP Pak. Sebagian besar SOP ini ada tapi tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian efisiensi proses, ada beberapa proses ya seperti standar pelayanan minimal yang dari harusnya rank waktunya singkat tapi tidak dikerjakan Pak, dibiarkan berlarut-larut, dibiarkan berlama-lama.
Jadi ini memang harus kita tingkatkan efisiensinya. Kemudian ada dokumentasi yang mungkin tidak kurang lah dokumentasi. Ada setiap ada kegiatan eviden itu tidak dilampirkan. Kemudian rekomendasi dari kami ini minimal pertama mengadakan pelatihan ulang untuk staf terkait pemahaman dan kepatuhan terhadap SOP. Jadi ini penting Pak. Kemudian optimalisasi proses operasional dalam mengimplementasikan. Nah, ini saran perbaikan dari kami Pak. Kemudian nanti selengkapnya Pak, nanti kami bukukan dalam satu buku, akan kami serahkan ke Bapak bahwa inilah hasil dari supervisi pengawasan yang kami lakukan di BPKAD Kabupaten Bupati. Jadi Pak Heri, setelah menyampaikan Pak Heri tadi, saya mengambil kesimpulan mungkin rekan-rekan auditor sudah melakukan audit, artinya di sini lebih ke audit dokumen Pak ya, SOP terhadap standar pelayanan minimal di APD BPKD tersebut. Nah, untuk saat ini saya melihat yang disampaikan Pak Heri tadi, mereka sudah memiliki SOP, ada SOP yang harus namun tidak dijalankan. Artinya kawan-kawan auditor dan kawan-kawan pengawasan dari sini selaku auditor dan pengawasan tidak mencari kesalahan, tapi kita membina kesalahan yang ada untuk lebih baik ke depan. Nah, artinya nanti saya sebagai inspektur akan memberi pertimbangan atau catatan kepada opini terkait hasil dari pertimbangan yang telah dicatat oleh rekan-rekan audit dan pengawas di lapangan. Mudah-mudahan ini terkait standar pelayanan minimal di BPKD untuk lebih bagus lagi ke depan ya. Artinya dari sektor SDM-nya, operasional dan implementasi SOP-nya, perbaikan sistem dokumentasi, artinya dokumen-dokumen yang ada di BPKD mungkin terkait dengan arsip Pak ya. Karena di BPKD kita tahu sendiri di sana sangat krusial dokumen Pak Heri terkait keuangan Pak Heri ya. Yang mudah-mudahan kita akan benahi lagi ke depan, dan terima kasih Pak Heri atas kerja tim yang sudah melaporkan ke saya. Mudah-mudahan Pak Heri bersama tim di lapangan bisa lebih baik lagi untuk membina OPD yang ada di Kabupaten Bupati. Kami mohon maaf Pak jika ada kesalahan dari teman-teman auditor, dari saya sendiri. Terima kasih banyak Pak atas waktu Pak. Semoga sukses di lapangan. Amin ya Pak. Ya. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Rahmat. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak Rahmat sehat? Alhamdulillah. Baik, Pak Rahmat. Jadi begini Pak Rahmat, kemarin ada masuk surat laporan aduan dari Pak Rahmat ke BPKAD dengan titik persoalan keterlambatan proses pencairan. Jadi setelah surat yang masuk ini tadi masuk ke kami sebagai pengawas urusan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Jadi kami klarifikasi, kami analisis lagi apa yang menjadi titik persoalan dari surat aduan yang Pak Rahmat ajukan ke kami. Jadi untuk langkah pertama setelah selesai kami analisa, makanya hari ini juga kami lakukan klarifikasi ke Bapak apa sebenarnya kronologinya seperti apa. Tapi di surat laporan yang Bapak buat itu saya sudah baca juga secara detailnya. Bapak sudah sampaikan bahwa Bapak melakukan proses pencairan di BPKAD. Saya tengok dari waktu ini sudah cukup lama Pak, hampir 2 minggu Pak. Memang kalau secara SOP ini ada Pak, di BPKAD ini SOP-nya sudah bagus. SOP itu penyelesaian proses pencairan maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Tapi sekarang saya lihat di surat yang Bapak buat itu sudah hampir 2 minggu. Nah, jadi ini yang perlu kita klarifikasi. Dan ini yang perlu kami klarifikasi ke teman-teman di BPKAD. Kami harus analisa, kami harus harus melihat sebenarnya apa yang terjadi di sana. Bahwa hari ini sistem keuangan di BPKAD itu menggunakan SPDRI. Nah, jadi untuk otorisasi masalah keuangannya itu di Kemendagri langsung, berbeda dengan
sebelum ini SIPKD itu otorisasi di kita sendiri Pak. Jadi mungkin waktunya lebih cepat lah kalau ada persoalan kita bisa menyelesaikan langsung dibanding dengan SPDRI ini. Kalau SPDRI ini kita harus berhubungan langsung ke Kemendagri. Kemendagri seperti Bapak ketahui lah, tidak hanya Meranti yang diurusnya, ratusan kabupaten kota, provinsi lagi yang memang antri untuk menyelesaikan persoalan mungkin yang ada di kita. Kemudian bisa jadi Pak, keterlambatan dari proses pencarian yang Bapak lakukan ini mungkin dana transfernya belum masuk ke kas daerah. Nah, jadi ini memang kita positive thinking memang saya sebelumnya, karena kita tidak bisa menduga-duga, ini harus kita lakukan investigasi, harus kita lakukan klarifikasi juga ke kawan-kawan di BPKD. Jadi dari apa Pak, kesimpulan awal memang yang kita lakukan ini, yang kita ambil dari laporan dari pengaduan dari kawan-kawan di OPD, bahwa keterlambatan ini bisa jadi memang ada keterlambatan dari dana transfer yang masuk ke kas daerah Pak. Jadi memang sesuai SOP ini harusnya 3 hari sudah ada proses pencarian maksimal. Tapi hari ini Bapak sudah hampir 2 minggu belum ada. Nah, jadi inilah kesalahan dari rekan-rekan. Harusnya mereka mengkonfirmasi ulang ke kawan-kawan yang akan melakukan proses di BPKD. Kemudian dari hasil apa Pak? Dari hasil tindak lanjut hari ini kami memang ini kami butuh Pak dokumentasi bahwa kami sudah panggil pihak yang mengadu, pihak terlapor, dan identitas pelapor juga kami rahasiakan Pak. Ini menjadi rahasia kami tidak akan membuka identitas pelapor karena kita khawatir juga Pak nanti didiskreditkan atau diapakan nanti ke depan proses pencarian Indonesia dipersulit. Padahal kita mau merubah, kita ingin merubah sistem yang dari tidak bagus menjadi bagus. Nah, ini tujuan kita Pak. Jadi makanya Bapak tak usah khawatir, identitas Bapak sebagai pelapor akan kami rahasiakan lah. Nah, kami akan bergerak. Memang pasti data awal kami ada orang yang mengadu, ada yang terlapor, tapi kami tidak akan membuka siapa saja yang melapor ke kawan-kawan di BPKD. Jadi kemudian untuk laporan ini jadi kami bersama dengan tim pengawas akan kami sampaikan juga ke pimpinan tertinggi kami apa yang menjadi rekomendasi kami hari ini untuk perbaikan sistem di BPKD. Terima kasih sekali lagi atas kerjasama Bapak. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan Pak. Harapan saya ada perbaikan. Kalau memang SOP-nya 3 hari, kalau bisa 1 hari selesai, kenapa tidak? Kalaupun tidak selesai, kawan-kawan di sana memang harus konfirmasi ulang ke Bapak sebagai pengurus yang urusan dengan mereka. Terima kasih Pak Rahmat sekali lagi. Terima kasih. Kemudian pemeriksaan cepat selesai. Siap. Terima kasih Pak ya. Izin Pak, izin menghadap Pak. Siap Pak. Boleh minum, Pak? Boleh. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak. Yang pertama Pak, kami dari tim audit sebagai pengawas penyelenggara urusan pemerintah hari ini memanggil Bapak lah sifatnya untuk proses klarifikasi dan juga hasil rekomendasi dari laporan-laporan yang masuk ke kami. Jadi ada beberapa kemarin Pak laporan dari masyarakat, dari juga yang berurusan dengan Bapak dalam proses pencairan keuangan. Pada intinya mereka merasa tidak puas dengan keterlambatan proses pencairan. Secara SOP, saya lihat di SOP yang Bapak buat, yang Bapak susun itu maksimal 3 hari proses pencairan sudah bisa dilaksanakan. Namun kenyataannya pada hari ini sesuai dengan laporan-laporan dari masyarakat itu ada yang sudah 3 minggu memasukkan berkas tapi tidak cair. Nah, jadi hari ini saya minta juga Bapak klarifikasi
dari Bapak, karena kami secara tim audit memang sudah menyusun temuan-temuan dan rekomendasi yang akan kami lakukan Bapak. Kemudian Pak, kami hari ini ada tim audit yang saya bawa, dan teman-teman di sini ada Pak Tirta, ketua subtimnya, dan Pak Iwan sebagai anggota tim audit untuk proses dari laporan-laporan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian konteks pemeriksaan ini Pak, kami bukan mencari-cari kesalahan dari Bapak, dan kesalahan ini bukan pula suatu keberhasilan dari kami. Makin banyak temuan, semakin bagus kami tidak seperti itu. Nanti kami dari teman-teman audit ini bagaimana mencarikan solusi konkret untuk perbaikan ke depan. Ya Pak Effendi ya. Siap. Jadi memang metodologi yang kami lakukan ya sampel, panggil pelapor, kami klarifikasi berapa orang pelapor. Misal kemarin ada 8 pelapor, kami ambil 5 pelapor untuk dilakukan klarifikasi ke kami. Jadi setelah melalui tahapan-tahapan itu, di sini kemudian pelapor memang membawa data-data yang memang jelas Pak. Kami juga tidak mengada-ngada, dan data-data itu sudah kami jadikan suatu kami satukan dengan rekomendasi untuk kami serahkan mungkin ke Bapak atau langsung ke pimpinan Bapak. Karena harapan kami memang perbaikan yang harus dilakukan memang sesuai dengan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan khususnya di proses pencarian kedepannya lebih baik lagi. Kita akui memang sekarang ini proses pengeluaran ya, dengan aplikasi yang ada hari ini SPDRI ini otorisasinya di Kemendagri. Nah, ini satu kesulitan juga bagi kita jika ada persoalan-persoalan. Memang teman-teman di Perben bersama anggota Pak Effendi mungkin ada kesulitan-kesulitan memang harus ditempuh. Sedangkan mungkin kami yang bisa sebagai yang berurusan dengan Bapak mengharapkan ini secepat mungkin barang ini cepat diproses. Nah, jadi akhirnya terjadi kesalahpahaman. Nah, dan inilah yang harus kita diskusikan, yang harus kita ajak bicara teman-teman yang ingin mengurus suatu proses pencairan, keterlambatannya persoalan di mana, supaya tidak ada salah paham, tidak ada saling di antara Pak Effendi dan bersama tim yang melapor ke kita. Kemudian bisa jadi mungkin tadi seperti kemarin sudah saya jelaskan juga ke pelapor, bisa jadi memang ada keterlambatan dana transfer. Ya Pak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya. Terima kasih pada Pak Eri, Pak Tirta, dan Pak Iwan selaku tim audit. Izin di sini saya ingin menyampaikan bahwa mungkin ini adalah kesempatan yang baik buat kita bersama berdiskusi mengenai beberapa permasalahan yang belakangan terjadi terkait permasalahan pencairan, keterlambatan pencairan. Perihal isu keterlambatan pencairan ini, kami dari pihak BPKAD juga telah mendengar beberapa keluhan dari teman-teman rekanan bahwa proses pencairan SP2D ini terlambat, yang seharusnya 3 hari setelah memasukkan berkas itu sudah cair, namun ada seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada rekanan yang sudah 3 minggu tapi belum cair. Nah, perlu kami sampaikan bahwa seperti kita ketahui bersama, tahun ini penatausahaan keuangan itu harus menggunakan sistem yang disediakan oleh pemerintah melalui SPDRI. Nah, SIPDRI ini memang sebelumnya sudah ada, cuman berbeda versi, namun tahun ini ada yang baru lagi dengan segala kerumitan dan kesulitannya. Nah, jika terjadi kendala, itu kita harus menghubungi helpdesk Kemendagri dan membutuhkan waktu
itu satu kendala yang kami hadapi di sini. Ya. Jika ada kendala harus menunggu. Dan informasi seperti itu mungkin sebagian dari rekanan tidak mengetahui. Rekanan mungkin hanya tahu masukkan berkas cair gitu, dan kami pun tak mensosialisasikan itu ke satu persatu rekannya. Ya, Pak Effendi. Kemudian terkait kendala yang kedua, yaitu terkait ketersediaan dana yang dari Kasda, itu memang satu hal yang sangat krusial lah yang kami alami saat ini, sangat berpengaruh. Jadi dana transfer itu ada kendala ini dan itu, sehingga terjadi keterlambatan. Jadi hal itulah yang menyebabkan seringnya terjadi keterlambatan dalam pencairan. Mungkin itu saja kendala yang besar yang perlu saya sampaikan ke Bapak Audit. Ya. Terima kasih Pak Effendi untuk penjelasan singkatnya, diskusinya. Semoga apa yang menjadi keinginan dari teman-teman, dari rekanan, pihak ketiga, dan juga dari OPD-OPD terkait yang ada proses pengurusan di BPKAD mendapat solusi konkret dan ada perubahan-perubahan lah. Jadi memang ya sesuai dengan hasil dari audit kami akan menyerahkan juga rekomendasi ke Pak Effendi, mungkin bisa diteruskan ke pimpinan. Dan secara kesimpulannya memang ada di rekomendasi yang akan kami serahkan ke Bapak. Salah satu memang kita harus mengimplementasikan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi, ya. Sehingga apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi kesalahan bagi kita, ya itu tidak terulang lagi. Jadi sekali lagi terima kasih atas kerjasama Pak Effendi dan kawan-kawan. Kami dari tim audit mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin agak berkurang, agak berkenan di mata teman-teman. Ada salah kata, salah apa selama kami melakukan proses audit di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Pak, ini saya Pak. Ya Pak, Pak Cipta dan Pak Kiri, Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah portfolio dinamis pemindahan dan jabatan fungsional di arah pusat daerah Adikaya dan Dewan. Semoga portfolio dinamis ini bermanfaat bagi kita semua, bagi diri saya sendiri, untuk pemerintah Kabupaten Purwokerti dan masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi suatu acuan, suatu panduan bagi kita, terutama bagi diri saya sendiri dalam rangka perpindahan jabatan dari struktural ke jabatan dengan BPKAD. Selanjutnya terima kasih atas perhatian, atas kerjasama semua tim, semua pihak yang memberikan ke saya dalam rangka pemenuhan syarat untuk masuk ke jabatan struktural BPKAD Kabupaten Purwokerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.